Oh iya, dan ini aku mau share juga pengalaman promil aku, karena beberapa tuh kadang ada yang nanya juga gimana ya biar cepat isi gitu. Aku sih sebenarnya nggak ada tips khusus gitu ya. Ini semua murni dari pengalaman aku. Tapi yang jelas, kelola stres itu penting banget. Jadi dulu kan waktu awal pengantin baru itu pengen langsung positif gitu kan, karena sejujurnya itu karena aku pengen ngerasain gimana senangnya dapet positif garis dua pengantin baru. Pasti kan kayak next selanjutnya itu kayak dapet kabar kalau ada positif garis dua gitu kan. Nah itu karena akhirnya aku kayak telat dikit, aku langsung tes pack, terus baru telah sehari langsung tes pack. Ya akhirnya aku jadi sering kecewa, akhirnya stres. Ya nggak yang stres banget, tapi ya kayak ada sedih-sedihnya gitulah. Ya itu sih mungkin masih wajar, tapi memang di sini penting banget soalnya jadi menjalani ikhtiar kita, akhirnya ada terbesit rasa nggak ikhlas gitu. Terus juga aku sering juga kan nanya-nanya sama teman, sama saudara yang udah yang udah pada punya anak, yang udah dikasih gitu, gimana caranya biar promilnya itu lancar. Ya konsumsi, katanya ada yang bilang konsumsi kecambah lah, terus konsumsi energen kacang hijau lah, itu tuh banyak gitu, terus konsumsi asam folat dan sebagainya gitu. Tapi yang paling penting itu adalah jangan stres, bikin kita nggak enjoy. Terus kayak kita tuh kayak dikejar-kejar, padahal kan nggak ada yang ngejar-ngejar juga gitu loh. Ya semuanya di let it flow aja. Sampai akhirnya aku tuh tanya kan ke salah satu temenku, dia bilang, aku dulu emang kayak gitu kayak kamu, ibaratnya kayak udah kepengen banget, udahlah ada satu titik momen dimana aku tuh udah pasrah banget, aku udah lost, mau dikasih mau enggak ya silahkan ya Allah gitu. Enggak lama itu aku dikasih, jadi ya sangat-sangat bersyukur. Dan aku tuh dapat sentilan di situ gitu loh. Oh ya mungkin aku harus ikhlas, harus lost aja, harus pasrah gitu loh. Intinya tetap fokus sama proses. Nah ya udah akhirnya aku ngejalanin itu, dan dilalahkan karena lockdown juga. Terus aku udah bisa nyanding sama suami di Tegal tinggal berdua, terus yang menjalani sebagaimana seorang suami istri. Akhirnya ya kita enjoy gitu loh, terus alhamdulillah ya dikasih gitu. Jadi aku mendapat sebuah hikmah itu di situ lewat temanku itu gitu. Makasih buat Mbak Eka Mbak Eka Mirna ya, waktu itu pernah aku tanya-tanyain di chat di WA, terus Mbak Eka tuh bilang kayak gitu. Makasih ya Mbak. Paling penting adalah olahraga, itu penting sih menurut aku ya. Ya olahraga nggak harus yang berat-berat ya, yang tipis-tipis aja gitu. Gunanya tuh biar mempersiapkan badan kita gitu. Badan kita tuh kan akan ditampung sama seorang bayi kan, sampai ada prosesi melahirkan yang mana itu tuh nggak gampang gitu. Nah kalau misalkan badan kita tuh kayak jarang ditempa, jarang diolah, aku rasa sih akan ada bedanya sama yang kalau kita tuh sering olahraga gitu. Nah gila, suamiku tuh sangat-sangat senang olahraga, dan aku kayak selalu dipush untuk rajin olahraga, intinya gitulah, selalu diingatkan gitu. Dan emang awalnya berat sih, kayak dulu tuh kayak kalau disuruh olahraga tuh aduh wegah banget rasanya lah. Tapi aku tuh baru menyadari hasilnya itu saat hamil ya, rasanya jarang banget ada keluhan, enak gitu. Keluhannya ya cuma di awal trimester doang, begitu udah kesananya ya enak gitu. Terus juga yang aku rasakan banget itu saat melahirkannya, rasanya nggak nyangka sih kalau sampai sekarang tuh aku bisa lahiran normal gitu loh. Padahal ya yang temen-temenku yang udah tahu aku tuh ibaratnya kayak manusia mini gitu loh, di underweight, berat badannya tuh kurang, maksudnya kayak sempat insecure gitu, aku bisa hamil gak sih gitu, nanti aku lahiran tuh mampu apa enggak gitu. Dan alhamdulillah, dan salah satu hal yang perlu aku syukuri dari aku tuh selalu diingatkan untuk olahraga, itu baru aku sadari betul itu setelah aku melahirkan. Jadi
makasih buat suami aku. Love you. Tetap selalu berdoa dan positive thinking. Oke, itu cerita kehamilanku dari awal sampai aku tahu hamil, terus hamil, dan gimana sedikit tips untuk yang mau promil. Semoga saya doakan mudah-mudahan yang sedang menantikan momongan, yang ingin disegerakan untuk mendapatkan kabar bahagia garis 2, mudah-mudahan disegerakan untuk mendapatkan kebahagiaan berupa momongan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu video dari aku mengenai kehamilanku dari awal sampai akhir, dan nanti kita lanjut ke video birth story aku, cerita tentang melahirkan. Bye, thank you udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.